Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur kembali hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah nasihat bagi keluarga. Kita buka bersama di dalam Mazmur 127 dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan membaca satu perikop ini. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, ada tafsiran-tafsiran yang mengatakan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur keluarga, sehingga sangat baik ditujukan untuk setiap keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, dan sesuai dengan judul renungan kita pada hari ini, dari Mazmur ini setiap keluarga-keluarga di dalam Tuhan dinasehati untuk senantiasa bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala aspek kehidupan kita selama kita ada di muka bumi ini. Nah, apa sajakah nasihat-nasihat bagi keluarga itu yang kita bisa temukan di dalam Mazmur 127 ini? Yang pertama, nasihat yang pertama adalah jadikan Tuhan sebagai dasar dalam membangun sebuah keluarga. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang pertama tadi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Keluarga ini digambarkan sebagai sebuah rumah. Ya. Jika di dalam membangun rumah itu kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak memohon pertolongan Tuhan, tidak memohon pimpinan Tuhan, ya, tidak didasari dengan perkenanan Tuhan, maka sia-sialah orang membangun rumah itu. Meskipun ia adalah seorang yang pintar, seorang yang ahli dalam membangun rumah, ataupun dia membangun rumah itu dengan bahan-bahan yang terbaik, dengan material-material yang terbaik, tetapi saat Tuhan tidak menghendakinya, tidak memohon pertolongan Tuhan, tidak memohon perkenanan Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Karena semua hal dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, haruslah sesuai dengan perkenanan Tuhan. Begitu pula juga dengan membangun rumah tangga atau membangun sebuah keluarga. Untuk membangun sebuah keluarga yang kokoh, kita memerlukan Tuhan, memerlukan pimpinan Tuhan untuk menjadi dasar atau fondasi kita dalam membangun rumah tangga itu. Karena memang Tuhanlah yang memperkenankan setiap manusia di muka bumi ini untuk memiliki keluarga atau membangun sebuah rumah tangga masing-masing. Di dalam Yosua 24 ayat 15 kita akan melihat bersama-sama. Yosua 24 ayat yang ke-15 firman Tuhan di situ dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam sebuah rumah tangga, yaitu adalah beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah itu harus benar-benar percaya kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dari situlah kita menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga-keluarga Kristen. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai dasar keluarga kita, fondasi rumah tangga kita, maka keluarga yang kita bangun akan menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang kokoh, karena ada kasih Allah yang mengikat, ada kasih Allah yang mempersatukan keluarga itu. Kemudian nasihat yang kedua yang kita bisa ambil dari Mazmur 127 ini adalah mempercayakan Tuhan untuk menjadi pelindung
bagi setiap rumah tangga. Di dalam ayat 1 bagian yang ke B, di situ dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam dunia ini para pengawal yang ada di dunia, baik itu seperti satpam ataupun bodyguard ataupun polisi dan lain sebagainya, belum tentu dapat mengawasi atau melindungi secara sempurna. Para pengawal yang ada di dunia ini bisa saja terbunuh ataupun mengalami kecelakaan, ya. Dan bisa juga mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan apa yang seharusnya mereka jaga. Tetapi jika kita meminta pertolongan, memohon perlindungan, menyerahkan keamanan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi, merawat, memelihara rumah tangga kita, keluarga kita. Perlindungan Tuhan di sini bukan hanya untuk terhindar dari kecelakaan ataupun mara bahaya, tetapi juga berbicara tentang bagaimana Tuhan menjaga keutuhan sebuah rumah tangga, keutuhan sebuah keluarga. Dalam rumah tangga tentunya pasti banyak pergumulan, banyak hal-hal yang terjadi, permasalahan, ya, perbedaan pendapat dan lain sebagainya yang seringkali dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Tetapi jika sejak awal kita sudah mempercayakan Tuhan untuk melindungi keluarga kita, untuk menyertai rumah tangga kita dari hal-hal apapun itu, maka pergumulan apapun yang terjadi, hal-hal apapun yang dihadapi di tengah-tengah keluarga pasti dapat dilalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan keluarga yang ada, rumah tangga yang ada tetap bertahan dan tetap terus hidup di dalam keharmonisan. Mazmur 46 ayat 2, firman Tuhan sudah berkata bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan yang menolong kehidupan kita dalam kesesakan apapun, dalam keadaan apapun. Jadi dalam kehidupan rumah tangga pun, dalam kehidupan keluarga pun, hanya Tuhanlah tempat perlindungan bagi setiap keluarga kita, rumah tangga kita. Kemudian nasihat yang ketiga yang bisa kita terima dari Mazmur 127 ini adalah menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat bagi keluarga. Di dalam ayatnya yang kedua, di situ kita melihat bahwa di muka bumi ini orang banyak sekali yang berusaha dengan sekeras tenaga, dengan sekuat tenaga, dengan semampu mereka untuk memenuhi kehidupan keluarga, menafkahi keluarga. Bahkan ada juga yang sangat ingin menjadi orang yang kaya sehingga mereka melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan mereka menjadi seorang yang kaya. Ada orang-orang yang benar-benar bekerja dari pagi sampai malam, ya, untuk benar-benar mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan. Bahkan ada juga orang yang sampai mengusahakan cara apa saja untuk memperoleh banyak harta meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk memperoleh kekayaan. Tapi di sini mengingatkan kita, keluarga-keluarga yang ada di dalam Tuhan. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan hanya mencintai kekayaan, hanya mencintai harta, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Kita akan sangat lelah secara fisik dan mental, dan juga harta yang kita kumpulkan bisa saja hilang lenyap begitu saja. Tetapi saat kita hidup bergantung kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ya, maka Tuhan yang akan menyediakan, mengadakan setiap keperluan kita, setiap kebutuhan kita. Kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Bahkan ketika kita memerlukan sesuatu, Tuhan yang akan selalu menyediakan dan mengadakannya tepat pada waktunya. Filipi 4 ayat 19, di situ dikatakan bahwa Tuhan yang akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu andalkan Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah yang menyediakan, mengadakan setiap kebutuhan kita dan juga seluruh keluarga kita. Kemudian nasihat yang terakhir yang kita terima dari Mazmur 127 ini, yaitu di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Di situ dikatakan bahwa Tuhan yang akan memberkati keluarga keturunan kita. Oleh sebab itu serahkanlah keturunanmu kepada Tuhan. Jika kita menyerahkan setiap keturunan kita kepada Tuhan, kita mengajarkan mereka tentang Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat bahwa mereka akan menjadi alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di situ dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda mereka.
saat sejak kecil keturunan kita ajarkan untuk mengenal Tuhan, membawa mereka kepada Tuhan, menyerahkan mereka kepada Tuhan, maka mereka akan dipakai oleh Tuhan seperti anak panah yang selalu diarahkan tepat pada tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita akan melihat saat keturunan kita serahkan kepada Tuhan, kita ajarkan tentang Tuhan, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Bahkan sampai ke keturunan mereka selanjutnya, mereka juga akan memperkenalkan tentang Tuhan. Dan tentunya di sini perlunya setiap keluarga, setiap orang tua untuk benar-benar memperhatikan, menjaga dan merawat, mendidik anak-anak dengan baik. Maka sejak masa muda anak-anak itu akan benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Jika kita benar-benar mengajarkan firman Tuhan sejak kecil, maka pada masa tua mereka akan selalu hidup di dalam kebenaran. Dan tentunya untuk bisa menjadi orang tua yang baik, mendidik anak-anak dengan baik, maka perlunya kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Kan Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk kita melakukan apa saja, termasuk di dalam membimbing anak-anak untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita yang pada intinya kita sebagai keluarga di dalam Tuhan, keluarga Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dari nasihat-nasihat ini mengajarkan kita untuk menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan. Bagi yang akan membangun rumah tangga, percayakan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengatur semuanya dengan baik. Bahkan bagi kita yang sudah berkeluarga, bawa selalu keluargamu kepada Tuhan. Dia yang akan memimpin keluargamu, menyertai keluargamu. Bahkan orang-orang tua, orang-orang lansia, baiklah kita juga mendoakan anak cucu kita dimanapun mereka berada. Mari kita sama-sama mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap nasihat-nasihat firman-Mu ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk senantiasa mengikuti setiap nasihat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebab Allah memberikan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami yakin dan percaya inilah yang benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kami. Melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, membawa kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.